Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Citra Puspitasari dan rekan saya Ifti Hafina akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Komponen-Komponen Sekolah. Dalam hal ini kami akan membahas mengenai manajemen kurikulum dan program pengajaran dan juga manajemen tenaga kependidikan atau sumber daya manusia. Baiklah, yang pertama kami akan membahas mengenai manajemen kurikulum dan program pengajaran. Manajemen dan program pengajaran merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Pada tingkat sekolah, yang penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Selain itu, kurikulum juga bertugas untuk mengembangkan, sekolah juga bertugas untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS, Kepala Sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum. Adapun manajemen kurikulum itu terdiri yang pertama perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik tersebut. Adapun tujuan dari diadakannya perencanaan kurikulum yaitu untuk membentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Beberapa keputusan harus dibuat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi yang berdasarkan kriteria. Perencanaan kurikulum memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai pedoman atau alat manajemen. Kemudian yang kedua yakni sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Adapun dalam perencanaannya, kurikulum memiliki beberapa model perencanaan, yakni model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor, model interaktif rasional atau the rational interactive model, yang ketiga the discipline model, selanjutnya model tanpa perencanaan atau non-planning model, dan yang kedua adalah perencanaan kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Kurikulum lebih luas daripada sekedar rencana pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di bawah bimbingan lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yakni pelaksanaan kurikulum. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah direncanakan. Adapun pelaksanaan kurikulum itu dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, dan yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Dan yang keempat, yakni pengawasan kurikulum. Pengawasan adalah proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya Ifti Hafina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifti Hafina Batul Zahro, NIM 2061934. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu manajemen tenaga pendidikan atau SDM. Dalam manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdapat aktivitas manajemen yang utama, di antaranya
yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan atau SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Walaupun SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM, merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan. Perencanaan ini seringkali tidak diperhatikan dengan seksama. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, pengorganisasian adalah pembagian tugas atau pekerjaan, pembidangan, penguntaian, yaitu macam dan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Banyaknya orang yang terlibat dalam organisasi dan kemampuan minat bakat yang berbeda terhadap pekerjaan. Adapun manfaat adanya pembagian tugas adalah yang pertama, spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, memudahkan koordinasi. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan efektivitas kerja. Ketiga, penggeraan atau pelaksanaan activating. Rangkaian atau tindakan program kerja yang telah ditentukan pada tahap perencanaan, kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pelaksanaan. Menggerakkan adalah sama artinya dengan pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses dilakukan dan digerakkannya perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan proses manajemen untuk merealisasikan hal-hal yang telah disusun dalam fungsi perencanaan. Untuk mencapai sukses terbesar dalam activating, seorang senantiasa harus bersikap objektif dalam menentukan dan penggunaannya. Activating berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas jalannya manajemen. Menggerakkan menimbulkan tantangan dan daya pikat yang luar biasa. Nilai-nilai, sikap, harapan, kebutuhan, ambisi, kepuasan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan dengan lingkungan fisik semuanya bertautan dengan proses penggerakan. Fungsi yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Yang dijalankan oleh manajer adalah controlling setelah tujuan-tujuan diterapkan, rencana-rencana dirumuskan, pengaturan struktural digambarkan, dan orang dipekerjakan, dilatih dan dimotivasi. Masih ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru. Untuk memastikan bahwa semua urusan berjalan seperti seharusnya, manajemen harus memantau kinerja organisasi. Kinerja yang sebenarnya harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpanan yang cukup, berarti tugas manajemen untuk mengembalikan organisasi itu pada jalurnya. Dari semua fungsi pokok manajemen yang dikemukakan George R. Terry, baik dalam planning, organizing, actuating, dan controlling, pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari peran guru di dalamnya. Bahkan guru adalah tokoh utama yang menentukan proses manajemen di atas. Guru bersama stakeholder sekolah merencanakan pendidikan yang akan diselenggarakan di sekolah. Dalam organizing, guru mendapatkan job description sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.